pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru, saya Laili Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah, yaitu Ibu Nini Intiawati, Kepala SDN 1 Sukodono, dan Ibu Kusnul Rinasika, Kepala Sekolah SDN 2 Sembon. Saya mewawancarai 2 orang kepala sekolah untuk memenuhi tugas modul 3.1 demonstrasi konseptual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Nini hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nini, mohon maaf, ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan Bu Nini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon maaf, apakah Bu Nini kerso saya wawancarai untuk memenuhi tugas saya ini? Ya, bisa Bu Laili ya, karena semuanya itu adalah tugas. Kita sama-sama penting ya untuk mendukung tugas panjenengan. Saya siap. Terima kasih sebelumnya Bu Nini. Kita mulai nih Bu. Monggo. Pertanyaan dari kami, selama ini bagaimana Bu Nini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di sekolah kami ya, ini ya pernah ada kasus ya yang merupakan dilema etika juga ya. Jadi sama-sama penting lah istilahnya begitu. Jadi ini pernah terjadi di sini, yaitu salah satu guru ya dengan guru yang lain. Yang satunya adalah guru kelas 6, berikut siswanya kelas 6 dalam waktu pembelajaran. Kemudian yang lainnya adalah guru agama yang juga mengajar hadrah waktu itu, karena ada lomba hadrah, sehingga mengadakan latihan, di mana latihan itu menggunakan mic yang keras, juga mengganggu pembelajaran kelas 6, sehingga itu kan semuanya sama-sama penting juga. Yang kelas 6 menghadapi ujian ya kan, penting juga. Terus yang hadrah juga menghadapi lomba, dan ini nggak bisa kalau nggak keras. Karena apa? Ini yang vokalnya itu kalau nggak pakai mic, ini kalah dengan suara tabuhannya hadrah itu, begitu. Jadi ya akhirnya ya kita cari solusi lah, begitu. Berarti bagaimana Bu Nini dalam mengambil keputusan seperti kasus yang terjadi di sekolah kita tadi itu Bu Nini? Iya, untuk mengambil suatu keputusan ya yang mereka sama-sama kita panggil, kemudian kita rundingkan bersama-sama, kita ajak bicara bersama-sama, kemudian kita cari solusinya bagaimana yang terbaik agar semuanya bisa jalan sama-sama. Gitu. Berarti langkah-langkahnya itu tadi seperti itu nggak Bu Nini? Iya, jadi pertama diajak komunikasi bersama-sama, kita rundingkan bersama, kemudian cari solusi dari masalah itu, baru diambil suatu keputusan yang sama-sama bisa legowo gitu. Iya Bu Nini. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nini anggap paling efektif
dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif ya Bu ya. Iya. Yang paling efektif ya pertama ya kita cari faktanya dulu, kita kumpulkan faktanya dulu, lalu kita ajak komunikasi bersama-sama. Nah setelah itu kita kita cari solusi ya, cari solusinya mana yang kira-kira sama-sama bisa jalan, kemudian baru mengambil suatu keputusan yang terbaik. Selanjutnya, apakah ada selama ini hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di SDN 1 Sukodono ini? Ya tantangannya ada, ya tantangannya yaitu tantangan moral lah istilahnya seperti itu. Jadi kita sama-sama manusia biasa ya, yang tentu saja supaya semuanya bisa tidak menyinggung suatu perasaan. Oleh sebab itu ya kita harus menjaga di antara keduanya ya, di antara keduanya agar semuanya bisa saling bisa menghargai, menghormati dalam keputusan itu. Berarti kedua belah pihak bisa saling legowo. Nah, iya betul. Nah, ini apakah Bu Nini mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau apakah Bu Nini menyelesaikan di tempat, atau kapan hari itu mempunyai jadwal kapan diselesaikan seperti itu? Tidak ada, saya kira tidak ada jadwal bagi saya untuk menyelesaikan suatu masalah. Mana yang kira-kira saat itu penting kita selesaikan, ya secepatnya lah kita selesaikan permasalahan itu sebelum timbul ada permasalahan yang lain. Tentu saja banyak sekali permasalahan selain itu. Jadi mana yang duluan ya kita selesaikan secepatnya. Selanjutnya Bu Nini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nini dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, ada ya, yaitu Bapak Ibu guru yang lainnya. Tentu saja saya tidak sendiri, misalnya untuk mengambil suatu keputusan menyangkut etika moral tadi ya. Nah itu dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi biasanya kadang-kadang saya mengadakan pertemuan, rapat atau apa gitu, saling mengisi. Jadi antara guru yang satu dengan yang lain, kira-kira mana yang terbaik itulah yang kita ambil. Ini untuk yang terakhir Bu Nini, dari perbincangan kita hari ini, adakah pembelajaran yang dapat Bu Nini ambil atau dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan di dalam dilema etika? Iya, dalam pembelajaran itu pasti ada ya, itu sebagai pengalaman mana kira-kira yang terbaik, yang sama-sama bisa enak antara yang satu dengan yang lain, tidak ada saling menyinggung atau apa gitu, sehingga antara keduanya itu sama-sama bisa berjalan sesuai berjalan beriringan, tidak ada istilahnya gelo-gelonan gitu loh, kecewa, gelo gitu loh ya. Jadi semuanya enak karena ini adalah suatu lembaga yang merupakan suatu keluarga. Jadi apabila ada masalah ya dalam keluarga itu rundingan gitu ya. Ada rundingan pasti gitu. Ini terima kasih atas waktunya. Semoga dari perbincangan ini tadi saya mendapatkan banyak ilmu untuk dapat mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Ya faktor kekeluargaan lah istilahnya seperti itu. Mulai yang penting itu faktor kekeluargaan dan rasa menghormati antara yang satu dengan yang lain.
Terima kasih Bu Nini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, saat ini saya berada di SDN 2 Sembon. Saya akan mewawancarai Ibu Kusnul Linasika selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sembon. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini saya mengganggu waktu panjenengan. Saya ingin mewawancarai Bu Kusnul dalam rangka memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan dengan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bu Kusnul bersedia untuk saya wawancarai? Iya, siap. Ya. Monggo. Terima kasih waktunya Bu Kusnul. Saya mulai nggih. Monggo. Selama ini di sekolah Bu Kusnul tentunya pernah terjadi suatu kasus. Bagaimanakah Bu Kusnul mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SDN 2 Sembon ini sebagai dilema etika atau rujukan moral? Iya. Begini Bu Raili, memang dalam bekerja kita tidak luput dari segala masalah ya tentunya. Dikarenakan itu di sini pernah saya itu mempunyai permasalahan dari anak buah saya istilahnya. Nah, dan itu perlu salah satu kasus itu memang perlu penanganan khusus ya. Kita harus cermat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya adalah kasus itu adalah kasus memang dia harus berdinas, tetapi pada saat itu begini, mereka harus berdinas dan waktu itu jadwalnya dia memang full semuanya memasuki kelasnya masing-masing, dan ternyata ada salah satu dari anak buah saya itu yang sakit. Ada yang sakit ya Bu? Iya, ada yang sakit, dan sakitnya itu kelihatannya memang benar dia tidak bisa Dinas. iya tidak bisa berdinas. Padahal kan itu seharusnya pada waktu itu dia harus di depan anak-anak mengajar anak-anak. Nah itu dia pada waktu itu kita sebenarnya amat sangat minimal di sini kan Gurunya berapa ya Bu? Iya, guru kita ini sangat minimalis Bu Raili di sini. Nah, dikarenakan minimalis itu akhirnya kan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bingung untuk mencari luang bagaimana caranya ini harus bisa terselesaikan semuanya. Selanjutnya Bu Kusnul ya. Ya. Selama ini bagaimana Bu Kusnul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan jika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Itu memang kita manusiawi, sering sekali itu terjadi. Tetapi bagi diri saya selama ini kalau saya menangani hal-hal yang seperti itu, saya itu tidak langsung berani karena kita semua punya rasa ya, masing-masing punya rasa, kita sama-sama dewasa. Jadi saya tuh lebih suka kalau mereka itu saya panggil terlebih dahulu, atau sebelum saya panggil saya tuh mengamati dulu apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi saya tidak langsung harus memutuskan, saya tidak langsung menjustis mereka harus bagaimana, enggak. Jadi saya amati dulu apa sih sebenarnya yang terjadi pada mereka. Nah setelah itu beberapa kali setelah saya menemukan hal-hal yang perlu saya tanyakan, beliaunya saya panggil, saya ajak, ya istilahnya bukan apa ya, bukan hanya sekedar kita ajak sharing. Kita ingin tahu lebih lanjut sebenarnya apa sih yang terjadi pada beliau seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita tahu sendiri dari pribadi mereka,
akhirnya kita nanti kan akan lebih bisa Mengambil keputusan. jadi tidak salah dalam mengambil keputusan. Berarti yang pertama dilakukan pendekatan dulu, Iya. setelah itu diadakan pengamatan dan sharing untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Betul. Gitu. Khusus selanjutnya Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan? Seperti yang baru saja saya amati dulu, setelah itu kita panggil, terus sharing. Setelah sharing nanti kita mendapatkan sesuatu yang apa ya, istilahnya fakta yang valid, baru kita nanti memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Begitu Bu Leni. Akan lebih mudah nanti kalau misalkan kita sudah tahu jawaban yang valid. Gitu. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Saya lebih memandang efektif kalau misalkan saya panggil tersendiri Bu Leni, karena kalau misalkan kita langsung apa ya istilahnya bersama dengan teman yang lain, mungkin itu dia mempunyai privasi yang perlu kita jaga privasinya. Tapi kalau misalkan itu dilemanya ndak apa ya istilahnya ndak begitu privasi istilahnya. Sesekali saya pun juga mengeflorkan ketika kita rapat bersama. Jadi semuanya nanti biar tahu seperti itu. Nah, terus saat panjenengan mengambil keputusan itu tentunya ada tantangan gitu. Jelas ya. Selama ini apa saja tantangan yang sudah panjenengan hadapi? Banyak sekali. Sesekali ketika saya menyampaikan tadi, saya florkan di misalkan permasalahan itu secara umum ya, saya florkan di ketika kita pertemuan musyawarah ataupun rapat, itu sesekali mereka ada yang menolak istilahnya. Ya yang namanya orang banyak ya, macam-macam, mungkin dia tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin mereka merasa tertusuk atau kayak bagaimana. Tapi walau bagaimanapun itu memang tugas saya untuk mengingatkan. Saya tidak merasa untuk menghukum ataupun menjudge mereka, tetapi tugas saya adalah menyampaikan bagaimana supaya kita menjadi yang lebih baik. Apakah panjenengan punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau diselesaikan langsung saat kasus terjadi, atau mempunyai prosedur atau jadwal kapan diselesaikan seperti itu? Tidak ada. Saya biasanya ya spontan ketika ada permasalahan, Sabtu hari saya selidiki dulu, baru berikutnya besok saya lakukan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan. Berarti yang Bu, selama ini panjenengan begitu ada permasalahan langsung berusaha untuk diselesaikan. Iya, betul. Biar tidak menumpuk-numpuk permasalahan yang betul. ada. Kalau menumpuk-numpuk nanti akhirnya jadinya malah rancu. Betul. Terus selama ini apakah ada seseorang atau faktor apa yang membantu panjenengan untuk mengambil keputusan pada sebuah kasus, Bu? Biasanya saya sharing dengan atau musyawarah dengan teman-teman satu keluarga SDM tersebut ini. Saya mintai pendapat mereka, bagaimana mereka mempunyai apa ya istilahnya usul atau mempunyai pendapat kayak gimana, nanti kita satukan supaya nanti sama-sama kita legowo dan kita mendapatkan sesuatu yang apa ya, yang lebih, keputusan yang lebih mengenakan lah istilahnya. Berarti panjenengan mengajak guru-guru yang lain untuk berkolaborasi mengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang terakhir Bu Kusnul, dari perbincangan kita pagi hari ini, apakah pembelajaran yang dapat panjenengan ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Begini Bu Leni, menurut saya kita memang harus cermat. Kita perlu mencermati permasalahan itu, permasalahan privasi atau permasalahan
pasti saya pun juga memprivasi mereka, saya ajak bicara sendiri-sendiri. Jadi kita face to face ya. Jadi nanti kita mendapatkan sesuatu yang final, yang baik, tetapi tidak diketahui oleh orang luar ya. Mungkin memang perlu privasi seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau permasalahan itu adalah untuk kepentingan bersama, saya biasanya ngobrolkan bersama teman-teman, saya sharing bersama teman-teman bagaimana baiknya permasalahan ini bisa mempunyai solusi yang terbaik, itu saya sharing begitu. Bu Kusnu, berarti itu adalah pengalaman yang penjelasan ambil dari pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Mohon Hai. maaf bila saya sudah mengganggu panjenengan. Tidak mengganggu, saya senang sekali bertemu dengan panjenengan, bisa sharing dengan panjenengan. Semoga ilmu dari panjenengan dapat saya amalkan, dapat saya pergunakan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Sama-sama, semoga panjenengan sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Kusnu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti